Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Ananda Putri, Darmaini Taurus, Nadia Safira Nasution, dan Putri Ayu. Di sini kami akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pembahasan yang pertama adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Terdapat dua pandangan tentang kepada siapa organisasi bertanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model pemegang saham atau shareholder. Pandangan tentang tanggung jawab sosial yang menyebutkan bahwa sasaran organisasi yang utama adalah memaksimalkan keuntungan bagi manfaat para pemegang saham. Yang kedua ada model pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Teori tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mengatakan bahwa tanggung jawab manajemen yang terpenting. Mengapa perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial? Ada 4 penjelasannya. Yang pertama ada moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua ada pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Yang ketiga ada teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada mempertahankan ekonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strategi reaktif. Dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif dengan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif, merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan karena adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Dan yang terakhir ada strategi proaktif, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Nah, apa saja manfaat tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. Perusahaan akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Kedua, manfaat bagi masyarakat, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Dan yang terakhir, manfaat bagi pemerintah. Pemerintah pada akhirnya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya ada etika dalam manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Keitner mengatakan bahwa etika manajemen berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai personal sebagai standar etika ada 4. Yang pertama ada nilai atau values, adalah sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan berperilaku seseorang. Yang kedua ada nilai personal atau personal values. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga ada nilai terminal. Pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang terakhir ada nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Pendekatan etika. Ada 3 pendekatan dasar terhadap perilaku etis. Yang pertama, pendekatan utilitarian, yaitu tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. 2. Pendekatan hak-hak individual, yaitu kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dalam semua keputusan. 3. Pendekatan peradilan, yaitu pemahaman bahwa pembuatan keputusan yang wajar, adil, dan tidak bias dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi individual dan bagi kelompok.
Selanjutnya, upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan manajer guna mengurangi atau menghindari perilaku tak etis dalam organisasi yaitu 1. Mempekerjakan orang-orang yang memiliki standar etika yang tinggi. 2. Menetapkan kode etik dan aturan keputusan. 3. Keteladanan oleh para pemimpin. 4. Memberikan definisi yang jelas dan realistis atas sasaran pekerjaan serta mekanisme penilaian kinerja. 5. Memberikan pelatihan mengenai etika. 6. Melakukan audit sosial yang independen. 7. Menyediakan dukungan kepada karyawan yang tengah mengalami dilema etika. Isu-isu seputar etika manajemen ada 13, yaitu penggunaan obat-obat terlarang, pencurian oleh para pekerja, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh kasus, yaitu suatu hari beberapa karyawan pemasang WiFi sedang melakukan pekerjaan di rumah seorang konsumen. Saat mengerjakan pemasangan WiFi, tak disangka sebuah lampu kaca yang digantung jatuh. Customer merasa tidak terima dan melapor pada perusahaan. Di satu sisi, yang melakukan kesalahan adalah karyawan baru yang kurang terampil. Karyawan berada di bawah naungan perusahaan. Tentunya yang bertanggung jawab tidak hanya karyawan, tapi juga perusahaan. Karyawan mendatangi perusahaan dan membicarakan soal ini. Para karyawan yang terlibat mau bertanggung jawab, tapi perusahaan berdalih bahwa ini adalah murni kesalahan sang karyawan. Jadi, perusahaan tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Akhirnya yang terjadi, karyawan pun kecewa dengan sikap perusahaan yang lepas tangan dengan kejadian ini. Beberapa karyawan tersebut pun akhirnya keluar begitu saja, dan kemudian perusahaan kebingungan dengan masalah mereka dengan customer yang belum selesai. Analisis kasusnya yaitu melihat dari masalah yang terjadi, di mana letak tanggung jawab sosial dan etika perusahaan. Awalnya para karyawan dengan besar hati merasa bersalah, walaupun satu orang yang berbuat, tapi mereka mau bertanggung jawab seluruhnya. Kemudian, terjadi gejolak dari perusahaan yang lepas tangan dan tidak mau tanggung jawab dengan keadaan yang sedang terjadi. Akhirnya, sebuah rasa besar hati tadi hilang seluruhnya. Etika dan tanggung jawab bisa saja hilang begitu saja, jika sang partner dalam hal kerjasama tidak mau bertanggung jawab bersama. Akhirnya, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah yang semakin besar. Perusahaan harus mengembalikan uang customer dan juga mengganti kerugian, karena customer merasa kecewa dan tidak terpuaskan. Belum lagi, ada kemungkinan citra perusahaan akan memburuk di mata masyarakat. Sekian dari video kami. Jika ada kesalahan kata maupun suara, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.